Yang menarik adalah kita perlu dicermatin ya, kenapa budaya saling lapor itu terjadi di Indonesia. Budaya yang saling melaporkan, budaya yang saling menginjak secara hukum. Kadang-kadang kekuatan hukum ini yang orang kuat bisa menginjak orang yang lemah. Ya nggak tahu juga, bisa nggak ya kalau orang yang lemah menginjak orang yang kuat dari sisi hukum? Bisa nggak ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini ada suatu berita yang menarik lagi nih. Menghebohkan lagi mengenai Hadi Pranoto, seorang profesor katanya. Nah jadi menariknya begini, politikus PSI Mu'annas Alaidit itu digugat sama Hadi Pranoto sebesar 150 triliun men, gila. Untuk memuluskan gugatannya, Hadi Pranoto memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyita kantor PSI di seluruh Indonesia. Jadi kantor PSI ini bakal disita nih harapannya nih. Harapan dari Hadi Pranoto. Berikut ini sejumlah permohonan sita bangunan nih yang diajuin sama Hadi Pranoto nih ya. Jadi yang pertama itu rumah di Jelambar. Terus kantor Cyber Indonesia. Lalu kantor Mu'annas Alaidit. Lalu kantor DPP, DPD, dan DPC PSI seluruh Indonesia. Lalu bangunan, tanah, dan barang bergerak milik Alaidit. Bangunan, tanah, dan barang bergerak milik keluarga Alaidit juga minta disita gitu loh. Nah, sidang rencananya akan digelar di PN Jakarta Barat itu. Hadi meminta ganti rugi nih akibat pelaporan Mu'annas yang mengakibatkan bisnisnya lesu. Bisnisnya Hadi katanya bakal lesu nih karena kemarin Mu'annas Alaidit kan meluarkan sebuah laporan ya. Dasar gugatan terhadap CEO Cyber Indonesia itu berawal dari pernyataan Hadi dalam wawancaranya dengan Anji nih terkait obat corona. Kan udah sama-sama tahu nih ya, obat corona yang diwawancarai Anji itu viral lah beritanya. Nah, Mu'annas ini melaporkan Hadi Pranoto karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong atau hoax. Hadi Pranoto pun akhirnya melapor balik Mu'annas atas tuduhan pencemaran nama baik. Nggak cukup sampai situ aja, Hadi Pranoto juga mengajukan gugatan terhadap Mu'annas karena merasa telah dirugiin gitu loh. Nah, rincian kerugiannya tahu nggak men? Jadi rincian kerugiannya itu 150 triliun kan ya. Itu yaitu apa aja gitu loh. Yaitu 10 miliar kerugian material katanya. Terus cairan herbal yang siap diedarkan juga nggak bisa dipasarin lagi. Terus produk yang tidak jadi diproduksi sekitar 1 triliun. Terus kerugian imaterial karena dipermalukan 100 triliun. Lalu tertekan secara psikis 40 triliun. Dan teror yang diterima sekitar 8,9 triliun. Gila enak ya. Kalau kita merasa dirugikan terus ngalamin teror, kita bisa ngajuin gugatan tuh. Dapat triliunan, bisa nggak ya dapat ya? Gue mikirnya aja males. Enggak deh, gue nggak mau ke arah sono. Jadi menanggapi gugatan itu, nih yang menariknya lagi nih, kuasa hukumnya Alaidit Mu'annas ini menanggapinya kayak gini nih ya. Kata dia, bahwa kami menghargai dan menghormati upaya hukum yang dilakukan penggugat terhadap klien kami, Habib Mu'annas Alaidit. Yang jika kami pelajari dari gugatan yang telah kami terima, hal ini berawal dari adanya pengaduan atau laporan yang dilakukan klien kami terhadap penggugat yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kami berharap proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini dapat segera dimulai dan bisa berjalan lancar. Nah, demikian upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami, kata dia begitu. Thank you, kata dia lah. Ya. Mu'annas pun menanggapi gugatan itu. Katanya menurut dia ini cuma pengalian isu katanya. Ini cuma pengalian isu belaka. Mu'annas bilang, iya, komentar kita pertama bahwa gugatan 150 triliun itu tidak ada dasar hukum. Iya sekalian itu hak. Itu atas dasar hukumnya. Jadi tuntutan 150 triliun itu hanya mengalihkan isu aja dari persoalan pokok yang sengaja memilih angkanya yang bombastis, kata Mu'annas. Lalu Mu'annas juga mengungkapkan Hadi Pranoto mencari perhatian publik, kata dia. Sebab lanjutnya Hadi melakukan kebohongan publik karena mengklaim memiliki obat penyembuh virus corona. Ya, Mu'annas kan tadi bilang katanya bener nggak sih ini Hadi Pranoto ini profesor apa tidak gitu loh. Nah teman-teman, ini perlu kita tanggapi nih ya sebenarnya ya. Di negara ini, negara kita yang berdasarkan hukum,
mulai terkenal lagi atau mulai menjadi tren budaya saling lapor. Lapor melaporkan. Ada yang merasa tersinggung, melaporkan. Ada yang merasa nggak suka, ada yang melaporkan. Gue inget jadi zaman kita anak-anak dulu ini ya, zaman kita masih kecil. Dikit-dikit kalau budaya lapor, anak mami lo main lapor-laporan gitu kan. Gue bilangin bapak gue lo, kayak gitu. Kira-kira kan begitu ya. Jadi bapaknya ini kan hukum gitu loh. Terus ada orang yang iseng misalnya. Ada anak kecil teman kita iseng. Ko, lo muka lo jelek ko. Lo kurang pinter lo ko gitu. Dia ngatain gue nih. Terus gue bilang, gue laporin bapak gue lo gitu kan. Nah hal yang gini-gini kan gue jadi keinget masa kecil gitu ya. Ini kita balik lagi ke masa kecil jadinya. Yang menarik lagi sekarang tambah lapor-laporan itu ditambah pakai uang. Gue laporin bapak gue lo, ntar gue minta duit lo sama lo ya, 150 triliun gitu. Ini lucu loh, serius. Gue membaca berita itu, sebenarnya ini bukan berita ini aja yang gue baca ya. Kan teman-teman udah pada tahu lah, sekarang budaya lapor-melapor lagi trending nih ya. Teman-teman udah baca juga, ada berita apa lagi coba tulis di kolom komentar buat saling kita mengingatkan berita budaya saling melaporkan itu mulai terjadi di Indonesia. Si A melaporkan si B, si C melaporkan si D, si E melaporkan si A lagi. Lapor-laporan berujung penjara. Teman-teman semua, menurut gue ini nggak sehat sih. Lebih baik kita budayakan tabayun lah. Misalnya gini, misalnya gue merasa nggak suka sama si A gitu loh. Ya gue tanya aja langsung sama dia, atau kita buat konten lah, kalau nggak kan kita bikin sebuah pernyataan. Bener nggak lo ngomong-ngomong begitu? Bener nggak lo mau berbohong? Ya walaupun memang negara kita negara hukum, pasti gue juga banyak dihujat nih sama buzzer-buzzer di bawah. Jadi teman-teman yang sepakat sama gue, lo belain gue ada di bawah daripada gue dihujat buzzer ya kan. Tapi buzzer udah biasa, gue juga nggak gitu pusingin soal buzzer-buzzer yang menghujat gue secara personal. Itu bukan ranah gue untuk menanggapinya. Biarkan para buzzer-buzzer itu bercerita, kita biarkan para buzzer-buzzer itu bebas berpendapat, maupun itu di kolom komentar gue, terserah lo mau komentar apa. Nah teman-teman, yang menarik adalah kita perlu nih cermatin ya, kenapa budaya saling lapor itu terjadi di Indonesia. Budaya yang saling melaporkan, budaya yang saling menginjak secara hukum, kadang-kadang nih ya, bisa jadi kekuatan hukum ini yang orang kuat bisa menginjak orang yang lemah. Ya nggak tahu juga, bisa nggak ya kalau orang yang lemah menginjak orang yang kuat dari sisi hukum? Bisa nggak ya? Tapi secara hukum harusnya bisa, selama yang kuat ini salah misalnya secara hukum. Benar apa enggak? Nah menurut kalian, apakah sisi hukum kita atau penegakan hukum kita di Indonesia ini sudah benar dan sudah berjalan dengan baik? Nah ini yang perlu kita permasalahkan dan perlu kita kritisi. Hal tersebut harus kita jaga dan harus kita kritisi terus pokoknya. Kenapa harus kita kritisi? Agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia. Mau itu dia yang kuat atau yang lemah, mau itu yang kaya atau yang miskin, mau itu yang tajir atau yang kurang tajir, mau itu yang sejahtera atau yang tidak sejahtera. Itu bisa saling menguatkan, itu bisa saling berharmoni dan bersimfoni istilahnya gitu loh. Jadi apabila ada yang salah, alangkah lebih baiknya jangan ujung-ujungnya langsung hukum dulu. Ini entah mana yang cari sensasi, yang melaporkan atau yang dilaporkan. Ujung-ujungnya saling lapor balik. Nah, ujung-ujungnya nambah tugas penegak hukum gitu kan. Kasihan penegak hukum. Sibuk, banyak tugasnya. Tiap hari kerjanya nanganin laporan, gugatan. Orang ngata-ngatain dilaporin gitu loh. Orang yang ngebohong dilaporin. Sebenarnya bisa aja, tinggal samperin. Lo ngatain gue ya? Enggak, gue ngatain lo, maksud gue ngatain dia. Oh ya udah oke. Oke, tugas penegak hukum jadi nggak ada kan, berkurang satu gitu loh. Misalnya, lo bohong ya? Enggak, gue nggak bohong. Ini dasar gue. Oh gini, oh lo bohong lo? Enggak, gue nggak bohong. Nah itulah. Mungkin kalian bisa pahami ya apa yang diisi kepala gue. Yang perlu gue tuangkan dan keresahan gue kali ini adalah semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya. Indonesia negara hukum yang berlandaskan hukum, tapi norma-norma hukum pun harus kita jaga. Semoga juga penegak hukum bisa menjalankan aturan dengan baik, tidak ada main kanan kiri, dan juga semoga semua rakyat kita, seluruh rakyat kita pun tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, semua sama, kita bisa sama di mata hukum derajatnya. Teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai keresahan gue ini? Apakah keresahan gue ini termasuk juga keresahan kalian? Kalau iya, yuk bantu share video ini ke seluruh sosial media kita agar menjadi pengingat kita. Pengingat bahwa negara kita memang negara hukum, tapi tegakkanlah hukum dengan tepat. Tapi di luar itu, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berasaskan moral, berasaskan Pancasila, mempunyai nilai yang lebih luhur lagi. Kedepankanlah moral dulu, diskusikanlah secara bermusyawarah,
bermufakat akhirnya, dan terjalinlah kebersamaan dan keharmonisan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang cinta terhadap Pancasila. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.